Oke, baik kita mulai untuk perkuliahan rangkaian elektrik hari ini. Yang pertama kita akan bahas analisis daya pada rangkaian AC ya. Oke, analisis daya ini penting dikarenakan kita harus mengetahui bagaimana eh, kita menghitung serta atau menentukan berapa besar daya yang digunakan pada sebuah rangkaian AC. Oke, kita tahu bahwa rumus daya pada rangkaian DC ya, pada rangkaian DC ini rumus daya adalah V kali I. Oke, PV kali I. Oke, V kali I di sini adalah rumus daya untuk arus searah ya, arus searah. Oke, kita tahu bahwa sebentar, tunggu. Wait. Wait. Oke, gak dibuka. Oke, nggak apa-apa di sini aja. Kita tahu bahwa arus searah, oke, arus searah dia memiliki yang pertama adalah bentuk gelombang yang relatif konstan seperti ini ya. Misalkan kita ngomong ini adalah sebuah T waktu, kemudian sini adalah V di sini, maka untuk bentuk dari gelombang tegangan DC akan seperti ini saja ya. Oke, seperti ini saja, lurus lah, anggapnya ini lurus. Nah, oke. Jadi di sini akan selalu konstan. Konstan ini untuk V ya, tekanan. Begitu pula dengan ini saya ubah menjadi amplitude. Oke. Ini ubah menjadi amplitude ya. Nah, kemudian untuk I-nya atau arusnya ini juga akan seperti ini, lurus saja seperti ini ya, atau kita ngomong ini konstan seperti ini. Oke, sehingga pada saat kita mengalihkan antara P sama dengan V kali I seperti ini, maka nilai P juga akan konstan. Oke. Nah, nilai P mungkin akan konstan mungkin di sini ya, let's say. Nah, P akan konstan, dia akan konstan juga. Oke, konstan. Oke. C Oke, nggak tahu kenapa dengan whiteboard saya aplikasinya. Oke, nah dia akan konstan. Nah sekarang jika kita menggunakan rumus V kali I seperti ini pada sebuah rangkaian DC, maka hal ini adalah sebuah hal yang relevan karena uh, V-nya konstan, I-nya konstan, P pasti konstan seperti itu. Oke, nah representasi V kali I ini kita bisa apa? Referensikan juga dengan V kuadrat per R, oke, di mana di sini P sama dengan V kali I kan. Nah, di mana I, di sini adalah V per R, maka dia bisa V kuadrat per R. Nah, ini juga kita bisa representasikan dayanya di sini ya. Nah, di sini ada yang juga kita bisa juga representasikan daya menjadi I kuadrat kali R, di mana di sini uh, V ya. Di sini saya tulis di sini. Oke. Di mana V kan I kali R kan. Seperti ini, kali I, maka di sini I kuadrat kali R di sini. Oke, di mana P di sini ada daya listrik, V tegangan listrik, I arus dan R hambatan. Oke. Nah, secara definisi konsep di sini daya listrik adalah laju di mana energi dikonsumsi oleh sebuah
sirkuit listrik. Let's say, oke, ini adalah suatu pernyataan yang menarik mengenai dikonsumsi atau consumed by electrical circuit, atau di sini adalah, jadi daya listrik adalah laju di mana energi dikonsumsi oleh sebuah sirkuit listrik sesuai dengan batas aman dari sirkuit atau peralatan listrik tersebut. Oke. Nah, listrik berarti di sini akan secara analogi listrik itu akan dimakan oleh si sirkuit listrik, dan ini adalah pengertian secara analogi dari daya listrik. Nah, sekarang misalkan jika kita ada sebuah rangkaian seperti ini, kayak rangkaian DC ya, ada sebuah tegangan 12 volt, I sama dengan 2 ampere ya. R-nya adalah sebesar 6 ohm, di mana I di sini sama dengan V per R ya. V per R. Oke, I di sini adalah V per R, maka dia berlaku ini P sama dengan V kuadrat per R ya, sama, atau di sini adalah langsung bisa P sama dengan V kali I juga bisa, kita langsung berarti ya ketemunya adalah 24 watt. Oke, 24 watt. Nah, di situ adalah bagaimana kita mencari daya dari sebuah rangkaian DC ya. Sebuah rangkaian DC. Nah, itu simpel sekali untuk mencari daya pada rangkaian DC. Nah, kita lanjutkan di sini. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk mencari daya pada rangkaian DC itu lebih mudah dikarenakan apa? Tegangan dan arusnya adalah konstan. Nah, akan tetapi sekarang kita yang kan pertanyaan, kita ngomong dari soal tegangan AC, maka tegangan AC ini akan memiliki analisis yang berbeda daripada tegangan DC-nya. Kenapa? Oke, karena DC, rangkaian AC, bentuk dari rangkaian AC, bentuk tegangan dan gelombang, bentuk tegangan serta arus dari rangkaian AC itu, yang pertama dia kan bentuknya sinusoid ya, seperti ini ya. Oke, dia bentuknya seperti itu. Oke, sinusoid. Oke, let's say katakanlah yang biru ini adalah tegangan, kemudian yang hijau ini adalah arus. Ini adalah arus ya, dan ini adalah arus, maka kita tidak bisa serta-merta ya, serta-merta dalam dia menggabungkan langsung seperti ini ya. P sama dengan V kali I gitu ya. P sama dengan V kali I. V kali I. Kita bisa langsung menggabungkan seperti ini. Dikarenakan bentuknya yang sinusoid seperti ini. Akan tetapi secara garis besar, secara umumnya, rumus dari daya itu ya seperti ini, V kali I. Oke. Nah, karena di sini adalah sebuah gelombang sinusoid yang tidak pasti satu fase ya, antara satu fase, ingat satu fase konsepnya, jadi pada saat dia naik, yang gelombang kedua ikut naik, puncak ikut ke puncak, titik ke bawah ke titik bawah, titik nol ke titik nol. Pada saat dia satu fase, mungkin akan lebih mudah kita selesaikan dengan sinusoid. Nah, terlebih lagi nanti pada saat dia mempunyai perbedaan fase. Oke, sehingga kita tidak bisa serta-merta dengan langsung seperti ini, kita nggak bisa ya. P sama dengan V kali kita nggak bisa melakukan ini. Serta-merta langsung P-nya berapa, I-nya berapa, V-nya berapa, I-nya berapa, kita nggak bisa. Karena V dan I ini selalu berubah. Oke, V dan I selalu berubah. V dan I selalu berubah. Oke, itu akan membuat memberikan analisa tersendiri dari sebuah rangkaian AC. Oke, rangkaian AC. Terlebih lagi jika kita ngomong soal beban ya, beban atau yang disebut di sini sebagai reaktansi, reaktansi induktif, kapasitif, atau impedansi yang termasuk di situ adalah beban. Maka kita tahu bahwa yang namanya reaktansi itu menghasilkan perbedaan fase ya, menghasilkan beda fase, akan efek ke beda fase nanti. Reaktansi
yang menjurus ke impedansi, ya, impedansi. Itu akan memberikan beda fase. Kita tahu bahwa rumus impedansi itu adalah A kuadrat plus B kuadrat, oke, tangan inverse A per B, kan gitu. Oke, impedansi. Ya, untuk reaktansi saja kebanyakan rangkaian pasti menggabungkan dua buah hambatan yang secara otomatis akan menimbulkan impedansi. Oke, tidak ngomong soal reaktansi saja, karena reaktansi saja dia tidak menghasilkan reaktansi saja pun menghasilkan fase, ya. Perbedaan fase misalkan L dan C itu menghasilkan fase gitu, ya. Dan terlebih lagi nanti pergabungan R dan L dan C dan semua komponen-komponen yang dalam sebuah rangkaian listrik itu akan menghasilkan yang namanya impedansi. Oke, nah impedansi akan memberikan perbedaan fase. Ngefek impedansi itu ada pasti. Kita bisa tahu bahwa di rangkaian RLC, RL, RC, atau bahkan rangkaian L dan C saja itu ada perbedaan fase. Oke. Nah, kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini. Kenapa ini semua berbeda, ya? Kenapa kita tidak bisa secara serta-merta langsung mengalihkan V kali I? Sebabnya adalah ini. Bisa Anda lihat di sini, jika dia adalah sebuah sinyal sinus, let's say katakanlah ini yang biru ini hanyalah V atau tegangan, maka bisa Anda lihat, oke, pada saat T ke 0 derajat di sini, ya, atau T sama dengan di sini θ-nya adalah 0, ya, 0, atau let's say itu adalah T, katakanlah di sini T gitu, ya. Kita tahu di sini θ bukan T, ya. Maka di sini katakanlah ini adalah T, ya. Ini saya coret agar θ-nya nggak ada. Oke. Nah, pada saat dia di 0, ya, titik 0, dia akan tegangannya akan di sini di 0. Kemudian di titik tertinggi di sini, dia akan di V-nya di titik tertinggi. Di 180 di sini, ya, dia akan di titik 0. Kemudian di titik bawah juga akan beda. Nah, di sini terjadi yang namanya variasi tegangan. Terjadi variasi tegangan tergantung dari T atau θ-nya, tergantung dari waktu atau fasenya. Oke. Nah, dikarenakan hal tersebut, maka kita tidak bisa serta-merta P sama dengan V kali I. Oke. Katakanlah di sini Anda mempunyai sebuah ini, ya. Nah, katakanlah buat satu grafik lagi yang di sini adalah arus. Nah, Anda lihat di sini pada saat P di sini dan di sini dia memberikan P max, ya, P maksimal. Di sini dia 0, di sini cuma seperempatnya. Di sini cuma mungkin di sini 3/4-nya. Jadi kan P-nya di sini berbeda-beda. Maka di sini kita tidak bisa menganggap daya pada rangkaian AC itu konstan. Dia akan berubah terus. Dan untuk merepresentasikan perubahannya itu kita perlu yang namanya ekspresi atau representasi sinus dari sebuah daya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat di sini, let's say, katakanlah seperti ini. Misalkan jika Anda mempunyai sebuah tegangan V sama dengan Vm sin omega T plus theta V, kemudian I sama dengan Im sin omega T plus theta I. Maka jika P sama dengan V kali I, ini adalah rumus umum dari sebuah daya, P sama dengan V kali I, maka kita harus mengalihkan juga sinusnya di sini antara sin omega T plus theta V dan sin omega T plus theta I dari arus dan tegangan ini masing-masing ini, ya. Oke. Nah, setelah kita kalikan akan menjadi seperti ini, yaitu Vm kali Im sin omega T plus theta V kali sin omega T plus theta I dengan mengaplikasikan identitas trigonometri. Nah, di sini kan ada perkalian sinus. Maka kita untuk lebih mudah supaya menyelesaikan dari sebuah perkalian sinus seperti ini, maka kita gunakan yang namanya identitas trigonometri. Oke. Identitas trigonometri yang kita gunakan adalah pada identitas ini, ya. Sin A kali sin B sama dengan setengah cos A min B minus cos A plus B. Sehingga dapat didapatkan hasil, ya, adalah Vm kali Im per 2. Oke, di sini Vm kali M kita anggap sebagai konstanta, ya. Berarti Vm dan Im masuknya ke sini tadi. Cos theta minus cos kali 2 omega T plus theta. Dan di sini theta adalah perbandingan atau perbedaan fase atau selisih fase dari fase tegangan dan fase
arus. Jadi di sini ada yang kita namanya pi, nanti theta ini, theta V minus theta I, di sini perbedaan fase. Dan di sini ada rumus lengkap dari daya pada sebuah rangkaian AC. Ya, jadi daya rumusnya seperti itu. Oke. Nah, jika kita telah lebih lebih dalam gitu ya pada sebuah rangkaian rumus yang kita dapatkan ini, oke. Oke, mana theta di sini adalah theta V minus theta I di sini. Oke. Theta V minus theta I di sini. Kemudian P di sini, oke, kita akan pisahkan lagi di sini. Kita nggak perlu ubah apapun di cos P, cos theta minus cos 2 omega T. Kita nggak perlu ubah apapun di sini. Di bagian ini kita nggak perlu ubah apapun. Oke, yang kita akan ubah adalah di sini. Di mana 2 di sini kita bisa bentuk dari akar 2 kali akar 2. Maka di sini kan kita bisa kalikan akar 2 kali akar 2 kan menjadinya 2. Oke, kita bisa pisahkan di sini supaya Vm dan Im itu memberikan sebuah penyebut yang terpisah gitu ya. Oke. Kita tahu bahwa VRMS ya, itu kan Vm per akar 2. Vm per akar 2 disebut dengan VRMS dan Im per akar 2 disebut IRMS ya. Maka daya nyata dari sebuah rangkaian AC adalah VRMS kali IRMS ya. VRMS kali IRMS, atau di sini kita bisa ambil VRMS adalah VPK, V peak ya, V titik tertinggi kali seper akar 2 sama dengan V peak kali 0,7071. Nah, di sini kita sebut dengan VRMS ya, VRMS di sini. Oke. Oke. Untuk persamaan daya seketika, kita bisa menggunakan rumus P sama dengan VI cos theta minus VI cos 2 omega T plus theta. Oke. Karena suku kedua ya. Oke, suku kedua. Oke. Karena suku kedua dari perkalian 2 kali lipat dari omega dan berubah terhadap waktu, maka di suku kedua perhitungan daya lebih sukar untuk dikalkulasi. Nah, sehingga digunakan suku pertama yang bersifat konstan. Sehingga daya seketika dapat dirumuskan dengan P sama dengan V kali I cos theta. Oke, di sini rumus dari mana itu ya? Kita di sini ada rumus dari mana? Kita rumusnya tetap berasal dari rumus dasar kita, yaitu yang di sini ya. Oke. Nah, di sini kan, di sini kita tetap ada rumus dasar kita, yaitu tetap pakai rumus yang di sini. Oke. Nah, di sini ini kali ini kali ini. Sehingga kita dapatkan VI cos theta minus VI cos 2 omega T plus theta. Oke. Nah, di sini yang kita pakai ya, yang kita pakai untuk peramaan daya seketika adalah P sama dengan V kali I cos B. Jadi hanya suku yang ini yang kita pakai. Hanya suku yang ini yang kita pakai. Nah, sekarang kenapa hanya yang ini yang kita pakai? Alasannya sudah saya jelaskan di sini, ya, di sini. Nah, kenapa sih yang dipakai yang pertama? Jika kita pakai yang kedua, di sini akan selalu berubah. Ingat, di sini ada variabel T, ya. T itu kan akan bertambah terus 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, di situ ada variabel T di situ ya. Variabel T itu yang menyebabkan perubahan dari waktu ke waktu. Maka jika kita menggunakan rumus yang ini, maka kita akan lebih susah untuk mendefinisikan berapa dayanya. Sehingga untuk daya seketika kita dapat hitung P sama dengan V kali I cos theta. Seperti itu. Oke. Kemudian ada kita ngomong disipasi daya ya. Disipasi daya itu daya yang hilang gitu ya. Z sama dengan misalkan di sini ada sebuah rangkaian RLC gitu ya. Maka kita tahu bahwa sebuah rangkaian RLC dia akan terdiri dari R, L, dan C. Dan untuk mencari impedansi, maka yang Anda harus lakukan pertama adalah mencari reaktansi dari
masing-masing komponen L dan C. Sehingga di sini untuk theta ya, untuk theta kita bisa cari langsung dengan menggunakan ini gitu ya. Nah, oke. Ini tangan inverse. Oke. Yang paling sering kita gunakan yang ini gitu ya. Ini almost sama gitu rumusnya. Oke. Kemudian P sama dengan V kuadrat per Z ya. Dimana Z di sini jika kita tahu bahwa tadi adalah P sama dengan V kuadrat per R. Oke. V kuadrat per R, maka di sini Z, di sini ya Z adalah kita asumsikan sebagai R. Maka V kuadrat per R kali cos theta di sini, atau P sama dengan I kuadrat Z kali cos theta. Z ini juga kita asumsikan sebagai R ya, R pada rangkaian DC, karena di sini AC kita ngomongnya Z. Oke. Nah, kan tetapi di sini rumus ini dan ini adalah representasi dari rumus ini. Sebenarnya ini hanya kita jabarkan berdasarkan tadi yang V kali I bisa I kuadrat per R atau V kuadrat per R. Nah, kita akan ambil suatu contoh lagi di sini ya. Oke, diketahui tegangan dan arus pada frekuensi 50 Hz adalah seperti ini ya. Vt sama dengan 240 sin omega t plus 60 volt. Kemudian IT adalah 5 sin omega t plus 10 ampere. Nah, tentukan daya seketika dan daya rata-rata. Oke. Nah, daya seketika kita bisa langsung pakai dengan rumusan P sama dengan V kali I. Kita kalikan sinusnya, maka kita akan dapatkan hasil seperti ini. Nah, ini kan tinggal kita kaliin aja ya. Oke. Sedangkan untuk menghitung daya rata-ratanya, oke, sin A kali sin B di sini adalah setengah cos AB minus setengah cos AB. Maka kita bisa dapatkan di sini P sama dengan VM kali IM per 2. Oke. Kita bisa langsung kalikan di sini sehingga kita dapatkan P sama dengan 600 kali cos 70 derajat minus cos 628,4 T plus 50 derajat di sini. Oke, kita langsung operasikan di sini. Kita akan dapatkan nilai sebesar PT sama dengan 205,2 minus 600 cos 628 T plus 50 derajat watt. Nah, di sini kita bisa langsung langsung dapatkan nilai ini. Ini kan tinggal dikalikan ini ya. Oke, ini kali ini dapat nilai 205,2. Kemudian 100 kali cos, ini kan kita nggak pakai sebenarnya unsur kedua ini, sehingga kita dapatkan rumus V kali I cos Pi sama dengan 205,2 seperti itu. Oke. Ingat suku kedua di sini kan tadi kita tidak pakai ya, penjelasan saya sebelumnya tadi. Maka untuk P average kita bisa P rata-rata sama dengan VM kali M per 2 cos theta V minus theta I. Ingat di sini ada perbedaan atau selisih fase antara tegangan dikurangi arus. Nah, sehingga kita dapatkan nilai average-nya adalah sebesar daya average adalah 205,2 watt. Oke. Lanjutkan kita pada analisis daya pada rangkaian RLC murni. Oke. Nah, selanjutnya ini kan untuk rangkaian hanya tegangan saja ya, tegangan dan arus. Nah, sekarang kita akan implementasikan ini pada sebuah rangkaian RLC yang murni gitu ya. Jadi R, L, dan C seperti itu. Nah, di sini kita akan maksudnya RLC murni itu hanya seperti ini. Jadi misalkan AC power dalam sebuah rangkaian resistif murni ya. Maka di sini AC powernya, oke. Maka di sini AC powernya kita hanya menghubungkan sebuah rangkaian AC dengan rangkaian R. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita hanya ngitung dayanya. Dayanya dari sebuah rangkaian R saja. Maka karena ada R saja di sini kita sebut dengan R murni atau rangkaian resistif murni. Seperti itu maksudnya. Oke. Nah, di sini selanjutnya di sini ya, untuk menghitung dayanya bagaimana, maka kita di sini akan cukup melakukan langkah-langkah yang sederhana saja, seperti yang kemarin ada fasor ya. Yang pertama adalah di sini untuk menghitung nilai I, maka V per R ya, dimana di rangkaian AC itu kan Z sama dengan R. Nah, kita tahu sendiri bahwa sebuah rangkaian resistor saja itu tidak akan menimbulkan perbedaan fase. Maka
Z-nya akan sama dengan sudutnya adalah 0 derajat. Maka di sini jika kita lihat dalam sebuah apa grafik, di sini ada V dan I di sini, V dan I di sini masih dalam satu fase. Oke. Nah, sekarang untuk menghitungnya kita cukup menggunakan rangkaian ini. Rumus ini ya, P sama dengan VI cos theta, di mana cos theta sama dengan 1, maka di sini kita bisa dapatkan rumus untuk dayanya adalah cukup P sama dengan V kali I. Oke, V kali I. Ini dalam konsep fasor. Jadi V kali ini pasti masih dalam bentuk sinus ya, tidak konstan. Oke. Nah, jika kita lihat pada gelombang dari sebuah rangkaian resistif murni, yang pertama adalah dia akan seperti ini. Jadi dayanya akan selalu positif terus ya, seperti ini. P sama dengan dayanya akan di atas terus ya. Dia nggak daya ke bawah. Jadi lihat ke grafik yang warna ungu di sini, dayanya akan selalu bernilai positif ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat pada sebuah rangkaian induktor murni ya. Jadi di sini hanya ada sebuah sumber daya dan that's it, seperti ini. L di sini. Hanya sebuah seperti ini. Oke. Untuk rangkaian L di sini ya XL sama dengan 2πfL. Oke. Ini reaktansi kan untuk arusnya yaitu VT per XL yaitu R sama dengan 0 ya di sini. Oke. Oke, lanjut ya. Di mana R ya di sini, sorry ini R maksudnya adalah resistornya, ini nggak pakai resistor gitu ya. XL sama dengan 2πfL. Maka fasornya jika Anda lihat, maka fasor dari sebuah rangkaian L di sini akan mendahului 90 derajat ya untuk impedansinya. Oke. Oke. Nah, atau 0 plus J1 dalam bentuk polar ya. Oke. Lanjut ya. Kemudian untuk mencarinya bagaimana? Maka kita bisa langsung kita menghitung yaitu dengan seperti ini ya. Untuk daya nyatanya ya daya nyata karena di sini ada perbedaan 90 derajat untuk fasenya, maka kita menggunakan P sama dengan V kali I cos theta. Maka cos 90 itu kan 0, maka daya nyatanya dia akan 0 watt. Nah, lantas mengapa daya nyata 0 watt gitu ya? Ya, karena di sini ada perbedaan fase. Oke, perbedaan fase. Nah, yang ada pada sebuah rangkaian induktor ya, murni, itu yang ada adalah daya reaktif. Daya reaktif rumusnya adalah VI kali sin theta. Maka sin theta sin theta dari 90 kan 1, maka di sini akan mengeluarkan nilai V kali I kali plus 1 ya. Maka di sini V kali I kali plus 1. Ya, plus 1 maksudnya positif di sini ya. Maka kita dapat daya yaitu volt kali ampere. VAR adalah daya reaktif maksudnya itu. Volt ampere reaktif. Maka jika kita lihat dari sebuah grafiknya, maka sebenarnya di sini kita bisa lihat untuk daya dari rangkaian L di sini ya, rangkaian induktor, maka di sini daya yang dikonsumsi itu 0. Kenapa 0? Karena di sini ada minus dan positif ya. Maka jika kita integralkan di sini, maka dia akan 0. Ini negatif dan positif ya. Negatifnya dia luasannya ini sama dengan yang positif. Maka di sini karena positif dan negatif, maka di sini tidak dianggap itu saling mengcancel satu sama lain sehingga daya yang dikonsumsi itu 0. Karena kenapa? Ada yang dikembalikan. Jadi reaktif itu setelah kita memberikan sebuah daya, induktor akan mengembalikan daya lagi. Nah, di situ menghasilkan dia saling mengcancel satu sama lain. Sehingga daya nyatanya dia 0 gitu ya. Karena dia saling mengcancel. Oke. Kemudian selanjutnya adalah di komponen C ya. Komponen C itu sama seperti komponen L, akan tetapi dia hanya kurang dari minus 90 derajat untuk dayanya gitu ya. Dayanya minus 90 derajat, fasenya minus 90 derajat. Sehingga jika kita kalikan di sini untuk daya reaktifnya dia adalah
minus 1 ya, jadi volt kali ampere kali minus 1. Nah, untuk daya nyatanya dia 0 watt. Oke, 0 watt sama. Ya, kita lihat di sini dia akan sama seperti induktor murni ya, akan tetapi dia hanya berlawanan eh, bentuk dari dayanya. Kalau yang tadi Anda lihat yang positif duluan kan nah, dia yang pertama untuk L itu kan yang daya yang pertama kali akan muncul, dia akan nilainya negatif. Jika C, daya yang pertama kali muncul, dia akan bernilai positif. Dia kebalikan saja sebenarnya. Tapi secara total, dayanya yang dikonsumsi adalah 0. Ya. 0, karena dia mengembalikan daya yang dikonsumsi dibalikin lagi dalam bentuk fase yang negatif. Oke. Oke. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah sebuah rangkaian RL seperti ini dengan tegangan 230 volt 50 Hz. Maka untuk mencari impedansi sama seperti sebelum-sebelumnya dengan rumus yang sama, yaitu mendapatkan nilai Z 69,6 ohm dan sudut dari tetanya adalah 64,5 derajat. Untuk mencari arus yang dikonsumsi oleh induktor, maka kita bisa pakai rumus ini. Oke, I sama dengan V per Z. Oke, kemudian daya rata-rata yang dikonsumsi induktor, ya, maka kita bisa langsung V kali I kali cos theta ya. Cos theta-nya berapa di sini? Maka kita dapat P garis 27 watt. 464,5 kan berasal dari sini ya. Nah, ini tangan theta-nya 6,5. Oke. Nah, di situ saya harapkan untuk mengenai analisis daya berdarengan isi Anda bisa pahami semua. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat.